Halo semuanya. Kembali lagi di Kebun Binatang Matematika. Di sini kalian semua bisa melihat hewan-hewan lucu yang ada di darat maupun di laut sambil mempelajari matematika. Gimana? Penasaran tidak? Yuk kita simak video berikut ini. Cekidot. Pada kali ini, Bu Dinda akan menjelaskan tentang materi penyajian data. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 7 SMP atau MTS sederajat untuk semester genap. Pada kali ini, materi penyajian data meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal data. Jadi, apa itu data, bagaimana pengelompokan data, dan lain-lain. Yang kedua, ada menyajikan data. Di sini, penyajian data dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini, anak-anak bisa melihat bahwa penyajian data dalam bentuk tabel itu terdiri dari beberapa baris dan kolom yang terdiri dari nama atau karakteristik, kemudian ada frekuensi atau jumlah dari karakteristik. Yang kedua, ada penyajian data dalam bentuk garis. Bisa dilihat bahwa penyajian data dalam bentuk garis terdiri dari koordinat X dan Y, kemudian dihubungkan dengan garis-garis semacam itu. Yang selanjutnya, untuk penyajian data dalam bentuk batang itu terdiri dari batang-batang yang berjajar yang saling berhubungan. Kemudian yang terakhir, untuk penyajian data pada diagram lingkaran itu ada bentuk persen dan juga bentuk derajat. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian simak video selanjutnya atau penjelasan selanjutnya. Yang pertama, kita akan mengenal data terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang kan, Nak? Jadi apa itu sih data sebenarnya? Data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Kemudian, data dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau suatu bilangan. Yang kedua ada data kualitatif. Apa sih data kualitatif? Yaitu berupa deskripsi atau bisa disebut juga dengan data bukan angka atau bilangan. Lanjut tentang pengumpulan data. Jadi, data itu bisa dikumpulkan atau pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui wawancara. Jadi, di wawancara ini data diperoleh dengan menanyakan langsung kepada responden, semacam itu. Yang kedua, ada angket. Jadi, data diperoleh dengan menyajikan variasi pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang diteliti. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini datanya diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian masuk kepada materi atau topik tentang penyajian data. Jadi tadi di awal sudah di-spill tentang macam-macam penyajian data. Sekarang kita perdalam lagi. Yang pertama disajikan dalam bentuk tabel. Apa sih itu tabel? Jadi tabel itu adalah penyajian data tunggal dalam bentuk tabel. Itu juga dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, biar nggak bingung, biar tidak menerka-nerka, jadi ibu berikan contoh. Ini dilihat contohnya, yaitu nilai ulangan matematika kelas 7A yaitu sebagai berikut. Ada 7, 7, 8, 6,
8, 9, 10, 7, 8, dan seterusnya sampai 7 ya itu. Nah, kemudian dari kumpulan data di atas diminta untuk menyusun dalam bentuk tabel. Nah, kira-kira gimana ya? Nah, hasilnya yaitu kita pertama buat daftar nilainya dulu. Di sini nilainya ada yang terkecil ke terbesar, ada 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada turus. Jadi turus itu adalah seperti lambang yang mewakili frekuensi atau mewakili jumlah daripada nilai. Jadi nilai dari 6 atau jumlah dari 6 itu ada sebanyak 3. Jadi turusnya 3, frekuensinya 3. Jadi bisa membedakan ya anak-anak, kalau turus itu lambangnya, kalau frekuensi itu adalah jumlahnya. Semacam itu. Untuk nilai 7 sebanyak 7, frekuensinya 7, turusnya juga jumlahnya 7. Nilai 8 jumlahnya ada 8. Nilai 9 jumlahnya ada 6. Kemudian untuk nilainya 10 jumlahnya ada 3. Jadi totalnya ada 27. Nah, ini bisa dilihat untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi terdiri dari beberapa baris dan juga beberapa kolom. Semacam itu ya. Oke, lanjut kepada penyajian data yang kedua, yaitu dalam bentuk diagram garis. Apa sih Bu diagram garis itu? Jadi diagram garis itu adalah penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk suatu garis. Biar tidak bingung, lihat contoh di bawah ini ya. Misalkan ini ada data berat badan kelas 7B, yaitu 39 kg terdiri dari 4 anak. 40 kg sebanyak 10 anak, 41 kg sebanyak 12 anak, yang berat badannya 42 kg ada 8 anak, kemudian yang terakhir 43 kg ada 6 anak. Nah, dari data tersebut itu diminta untuk menyajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, setelah itu kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Langkah yang pertama, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita beri keterangan berat badan kelas 7B. Nah, untuk sumbu X ini merupakan berat badan dalam kilogram. Lalu untuk sumbu Y yaitu frekuensi atau banyak siswa. Nah, kemudian kita tulis dulu yang banyak siswa atau frekuensinya ini. Kita buat skala 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ini kita buat selisihnya ada 2. Jadi ini harus berurutan dan sama gitu ya anak-anak. Nah, kemudian untuk berat badan dalam kilogram ini kita sesuaikan dengan contoh soal. Jadi kalau di soal dari terkecil 39 ya kita tulis dulu 39, kemudian 40, 41, 42, 43, semacam itu. Terus lanjut kita buat titik-titik yang sesuai dengan data. Jadi kita cek dulu nih di data ya. Untuk 39 kg ini ada berapa anak, ada frekuensinya berapa gitu kan. Ternyata ada 4 anak, berarti di sumbu X-nya itu 39, sumbu Y-nya 4, semacam itu. Terus kita beri titik di yang menghubungkan antara 39 dan 4. Kemudian yang selanjutnya, data kedua ada 40 kg itu ada 10 anak. Jadi kita buat titik di sini di antara 40 kg dan frekuensinya 10. Lanjut di data yang ketiga ada 41 kg sebanyak 12 anak. Jadi di sini diberi titik di tengah-tengah sini antara 41 dan juga 12. Oke, lanjut data selanjutnya itu ada 42 dan 8. Jadi 42 kg itu 8 anak. Kita beri titik di sini di tengah-tengah antara 42 dan 8.
Oke, yang terakhir itu 43 sebanyak 6 anak. Jadi kita taruh di sini ya, di antara 43 dan juga 6. Setelah itu, setelah selesai semua dibikin titik-titik, kita buat garis yang menghubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lain. Jadi kita buat garis-garis yang menghubungkan semacam ini. Oke, nah seperti ini. Jadi ini yang dinamakan dengan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Gimana, gampang kan? Oke, selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, apa sih itu sebenarnya diagram batang? Jadi diagram batang itu adalah penyajian data dalam bentuk batang-batang arah vertikal atau horizontal yang memiliki lebar sama dan letaknya dibuat terpisah. Jadi ini hampir mirip sebenarnya dengan diagram garis tadi, cuma yang membedakan adalah bentuknya. Yang tadi adalah garis, yang sekarang adalah berupa batang atau kotak-kotak semacam itu. Nah, kita lihat dulu nih contohnya biar nggak bingung ya. Di sini contohnya ada data makanan kesukaan siswa kelas 7, yaitu diantaranya bakso, itu yang suka bakso ada 10 siswa. Terus yang suka sate ada 5 siswa, yang suka soto ada 5 siswa. Kemudian yang suka sate ada 15 siswa, yang suka seblak ada 20 siswa. Nah, dari data di atas itu diminta untuk disajikan atau menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, gimana nih kira-kira anak-anak? Udah bisa atau ada gambaran belum? Nah, ini penjelasannya. Jadi, penyajiannya yang pertama sama, kita buat dulu nih sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita beri keterangan makanan kesukaan siswa kelas 7. Sumbu Y ini merupakan frekuensi atau banyaknya siswa yang menyukai makanan tersebut. Kemudian sumbu X itu menjelaskan jenis makanan yang sedang ditanyakan atau yang ada dalam data tersebut. Kemudian kita masukkan skala pada banyak siswanya dulu atau angkanya. Jadi di sini ada 0, 5, 10, 15 dan 20. Nah, ini selisihnya harus sama. Di sini Ibu mengambil selisih 5. Kemudian untuk jenis makanannya ini ada bakso, soto, sate, dan juga seblak. Untuk bakso, kita lihat dulu nih di data ya. Kita cek dulu bakso itu ada berapa anak yang suka. Ada 10 anak ternyata. Jadi kita tarik nih di sini bakso, jumlahnya ada 10 anak. Terus kita buat batangnya. Lanjut, untuk soto ada 5 siswa. Kita tarik nih dari soto ke angka 5. Jadi harus disetarakan dan disesuaikan. Kita lalu buat batangnya. Sama, untuk sate juga begitu. Ada berapa sih yang suka sate gitu kan? Ada 15. Kita tarik garis antara sate dan 15, terus kita buat batangnya. Untuk seblak yang terakhir itu sebanyak 20 siswa. Wah, ini suka banget ya, cewek-cewek ini pasti suka seblak. Ada 20 siswa nih. Terus kita buat batangnya di antara seblak dan juga 20. Ini harus disamakan ya teman-teman atau anak-anak. Jadi ini bisa dibuat garis penghubung atau garis pembantu ya, biar tidak kesulitan dalam membuat batangnya. Ini tujuannya kenapa sih dibuat garis pembantu bila perlu? Ini biar tidak terjadi melenceng semacam itu. Lanjut pada penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi penyajian data dalam bentuk lingkaran itu adalah penyajian data dengan cara membagi suatu lingkaran menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyak karakteristik data. Ini biasanya dalam bentuk persen atau derajat. Jadi ini agak sulit dari yang sebelumnya, tapi kita belajar bersama-sama ya nak. Ini biar bisa dicerna, Ibu berikan contoh terlebih dahulu. Jadi di sini berikut ini data peminatan terhadap mata pelajaran dari 48 anak. Jadi misalnya yang gemar matematika aja ada 8 anak.
Terus yang gemar bahasa Indonesia ada 22 anak. Yang gemar IPA ada 12 anak. Kemudian yang gemar bahasa Inggris ada 6 anak. Kemudian diminta dari data di atas itu untuk disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Lalu sebelum kita buat diagram lingkarannya, kita itu perlu menghitung terlebih dahulu anak-anak. Jadi yang pertama ini kita dalam bentuk derajat dulu ya, kita hitung dalam bentuk derajat. Nah, yang pertama ini kita cari yang gemar matematika itu ada berapa derajat gitu. Jadi matematika sama dengan 8. Ini pembilangnya 8 itu kita dapat dari yang gemar matematika, ada 8 anak. Kemudian per 48. 48 itu dari mana, Bu? 48 itu dari total semua siswa. Jadi keseluruhan. Terus dikali 360 derajat. 360 derajat itu dari mana, Bu? Gitu kan biasanya tanya. Nah, 360 derajat itu dari jumlah derajat lingkaran penuh. Jadi lingkaran penuh itu jika dihitung itu ada 360 derajat ya anak-anak. Jadi ini rumusnya. Jadi untuk matematika 8 per 48 dikali 360 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian yang bahasa Indonesia, yang gemar bahasa Indonesia ada 22 siswa. Kemudian dibagi dengan 48, kemudian dikali 360 derajat, hasilnya 165. Lanjut untuk IPA berarti 12 per 48 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Yang terakhir bahasa Inggris berarti 6 per 48 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Pinter. Oke, lanjut. Setelah kita hitung tadi kan sudah dapat ya derajat dari tiap-tiap mata pelajaran. Matematika ada 60, bahasa Indonesia ada 165 derajat, IPA ada 90, bahasa Inggris 45. Nah, kemudian langsung saja kita buat diagram lingkarannya. Ini nanti anak-anak bisa pakai busur ya. Pakai busur kalau digambar pada kertas. Nah, kita lihat di sini matematika 60 derajat. Di sini matematika yang warna biru. Jadi nanti anak-anak pakai busur ya. Terus yang bahasa Indonesia yang paling banyak sendiri ini ada 165 derajat. Nah, ini yang warna orange. Kemudian yang IPA ada 90 derajat. Ini abu-abu. Kemudian yang bahasa Inggris 45 derajat, warna kuning ini ya. Nah, seperti ini tampilan dari penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan derajat. Yang kedua yaitu diagram lingkaran dengan satuan persen. Jadi hampir sama. Jadi yang membedakan hanyalah perkaliannya. Kalau tadi kan perkaliannya 360 derajat ya. Kalau sekarang kalau dalam bentuk persen berarti dikalinya 100%. Itu sesuai dengan namanya persen per 100. Jadi kita kalikan dengan 100%. Oke, kita hitung dulu. Yang matematika ada nanti kan 8 ya. Berarti 8 per 48 kali 100%. Ini hasilnya 16,67%, kita bulatkan jadi 17%. Bahasa Indonesia ada 22 per 48 kali 100%, hasilnya 45,83%, kita bulatkan jadi 46%. Oke, yang IPA berarti 12 per 48 kali 100%, hasilnya 25%. Yang terakhir bahasa Inggris berarti 6 per 48 kali 100%, hasilnya 12,5%, dibulatkan menjadi 12%. Nah, gimana nih tampilannya? Oke, ini dia. Ini ada tampilan dari diagram lingkaran dengan satuan persen. Di sini matematika tadi kan 17% ya, Nak. Jadi ini yang warna biru 17%. Terus yang bahasa Indonesia 46%, paling banyak sendiri ini. Terus IPA ada 25% yang warna abu-abu ini. Kemudian yang bahasa Inggris ada 12%. Nah, untuk nanti menggambar di kertas, anak-anak bisa pakai busur untuk memudahkan, begitu ya.
Nah, mungkin itu ya nak penjelasan dari Ibu mengenai penyajian data. Apabila ada yang bingung atau perlu bertanya atau mungkin ingin sharing-sharing, nanti bisa menghubungi Ibu atau komentar di kolom komentar yang sudah disediakan di YouTube. Mungkin itu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.